warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafizah Siregar. Saya dari Matematika 1 dengan NIM 0703221012 dari semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kontrol optimal untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah kontrol optimal. Baik, langsung saja. Pertama, apa sih kontrol optimal itu? Kontrol optimal adalah suatu metode dalam teori kontrol yang bertujuan untuk menentukan bentuk kontrol atau input terbaik bagi suatu sistem dinamis agar meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi, kinerja, atau cost function sesuai dengan kendala sistem. Selanjutnya, adapun komponen utama dari kontrol optimal tersebut. Yang pertama adalah fungsi, kinerja atau fungsi biaya. Yang kedua ada model dinamis, sistem atau state equation. Yang ketiga adalah kendala sistem. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut akan saya jelaskan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, apa itu fungsi kinerja atau fungsi biaya? Fungsi kinerja atau sering disebut juga dengan fungsi biaya atau cost function adalah rumus matematika yang digunakan untuk mengukur kualitas sebuah solusi dalam sistem kontrol. Nah, tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan atau meminimalkan ataupun memaksimalkan suatu hasil berdasarkan kriteria tertentu. Nah, adapun bentuk umum dari fungsi kinerja tersebut yaitu J sama dengan integral T menuju TF L X T, UT, T ditambah P X TF, di mana J itu adalah fungsi biaya total, L yaitu biaya running cost selama proses, ini L untuk X, U, dan T. Kemudian P, X, TF adalah biaya terminal di akhir waktu. Kemudian XT adalah status sistem saat waktu T. Kemudian UT adalah kontrol input. Kemudian T0 dan TF adalah waktu awal dan waktu akhir. Selanjutnya, yang kedua ada namanya model dinamis sistem atau state equation. Nah, model dinamis sistem ini adalah persamaan matematika yang menggambarkan bagaimana keadaan status suatu sistem berubah terhadap waktu akibat adanya input atau kendali tertentu. Adapun bentuk umum dari model dinamis sistem ini yaitu turunan XT sama dengan FXT, UT, T, di mana turunan XT itu adalah laju perubahan status sistem terhadap waktu. Kemudian XT adalah status sistem saat waktu T, dan UT adalah control input, dan F adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara status input dan waktu. Selanjutnya, yang ketiga ada namanya kendala sistem. Nah, kendala sistem apa itu ya? Kendala sistem adalah batasan-batasan atau syarat yang harus dipenuhi oleh solusi dalam masalah kontrol optimal. Dalam konteks kontrol optimal tersebut, kendala biasanya berupa
kondisi awal itu dari mana sistem itu dimulai, kemudian kondisi akhir, ke mana sistem harus berakhir, bisa tetap dan bisa bebas. Adapun bentuk umum kendala sistem yang pertama itu adalah kondisi awal di mana x t0 sama dengan x0, kemudian kondisi akhir bisa ditentukan atau bebas, itu xtf sama dengan xx. Selanjutnya adapun rumus dasar yaitu prinsip minimum Pontryagin atau disingkat dengan PMP. Nah, dalam kontrol optimal adapun prinsip yang digunakan seperti yang tertera di sini, yaitu prinsip minimum Pontryagin atau PMP. Nah, apa itu prinsip minimum Pontryagin atau PMP ini? Adalah suatu prinsip yang digunakan untuk menentukan kontrol optimal yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan mempertimbangkan dinamika sistem dan kendala-kendala yang ada. Nah, di dalam prinsip minimum Pontryagin ini terdapat algoritmanya, yaitu yang pertama ada fungsi Hamiltonian, yang kedua persamaan adjoint atau adjoint equation, yang ketiga ada kondisi optimalitas yaitu atau optimality condition, yang keempat adalah persamaan keadaan atau state equation. Nah, selanjutnya apa itu fungsi Hamiltonian, persamaan adjoint, kondisi optimalitas, persamaan keadaan, akan saya jelaskan berikutnya. Nah, yang pertama, apa itu Hamiltonian dalam kontrol optimal, khususnya pada PMP? Nah, fungsi Hamiltonian adalah suatu fungsi bantu yang digunakan untuk menggabungkan informasi tentang fungsi biaya dan dinamika sistem dalam satu ekspresi matematis. Fungsi ini menjadi inti dari prinsip Pontryagin atau PMP. Adapun bentuk umum dari Hamiltonian yaitu H x, U, delta, T sama dengan L x, U, T ditambah dengan delta pangkat T F x, UT, T, di mana H itu adalah fungsi Hamiltonian, yang baru kemudian xt adalah satu sistem saat waktu T, UT adalah kontrol atau input, dan kemudian lambda T adalah vektor adjoint. Selanjutnya yang kedua, apa itu persamaan adjoint? Nah, persamaan adjoint adalah persamaan diferensial yang digunakan dalam prinsip minimum Pontryagin atau PMP. Nah, di mana menentukan bagaimana variabel adjoint dilambangkan dengan delta T atau lambda T, dilambangkan dengan lambda T berubah terhadap waktu. Adapun bentuk umum dari persamaan adjoint yaitu lambda turunan lambda T sama dengan min do H per do X, di mana H adalah Hamiltonian, X adalah status keadaan, turunan lambda T adalah turunan lambda terhadap waktu, kemudian
dou H per dou X yang adalah turunan parsial Hamiltonian terhadap status sistem X. Selanjutnya yang ketiga ada kondisi optimalitas atau optimality condition. Nah, apa itu kondisi optimalitas? Kondisi optimalitas atau optimality condition dalam PMP adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kontrol optimal UT agar fungsi biaya menjadi minimum atau maksimum. Adapun bentuk umum dari kondisi optimalitas itu dou H per dou U sama dengan U, di mana H itu Hamiltonian, U adalah variabel kontrol, dou H per dou U adalah turunan parsial Hamiltonian terhadap kontrol U. Selanjutnya, apa itu persamaan keadaan atau state equation? Nah, persamaan keadaan atau state equation adalah persamaan yang menunjukkan bagaimana status atau keadaan sistem berubah dari waktu ke waktu, dan itu tetap merujuk pada model dinamis sistem. Adapun bentuk umum persamaan keadaan atau state equation ini itu turunan xt sama dengan dou H per dou lambda sama dengan f xt, ut, t, di mana turunan xt itu adalah laju perubahan status sistem terhadap waktu, xt adalah status sistem saat waktu t, dan dou H per dou lambda itu adalah fungsi Hamilton yang berubah saat lambda berubah atau turunan parsial pada lambda. Kemudian setelah kita mengetahui apa dari algoritma PMP, selanjutnya kita akan membahas ke contoh soal. Nah, di sini diberikan sistem dinamis di mana turunan xt sama dengan ut, x0 sama dengan 0, dan x1 sama dengan x1 dengan fungsi biaya yaitu j integral sama dengan integral 0 menuju 1 per 2 u pangkat 2t. Nah, untuk penyelesaiannya sesuai dengan algoritma yang di atas, pertama kita menentukan Hamiltoniannya, yaitu dengan rumus H x, u, lambda, t sama dengan L x sama dengan u sama dengan L x, ut tambah lambda t f x, u, t. Maka dari soalnya tadi yaitu J sama dengan integral 0 menuju 1 setengah U pangkat 2T dt, maka Lx dt itu adalah setengah U pangkat 2, dan kemudian karena turunan xt dengan ut berarti fx, u, t adalah u. Kemudian kita substitusikan jadi h sama dengan setengah u pangkat 2 tambah lambda u. Selanjutnya yang kedua jadi
persamaan ajaib. Nah, rumus pertama, gimana rumus awalnya itu adalah turun lambda T sama dengan min dou H per dou X. Nah, berdasarkan fungsi Hamiltonian yaitu H Hamiltonian yang kita dapat sebelumnya yaitu H sama dengan setengah U pangkat 2 tambah lambda U. Nah, dalam fungsi Hamiltonian tersebut tidak ada variabel X atau satu sistem, maka turunan parsial dari X dari dou H per dx sama dengan 0, sehingga turunan lambda T sama dengan min dou H per dou X sama dengan 0. Ingat kenapa 0? Karena di Hamiltoniannya tidak ada variabel X. Selanjutnya kita mencari kondisi optimalitasnya. Nah, sebelum mencari itu kita harus mencari turunan dari dou H per dou U. Nah, kita cari nih dou H per dou U sama dengan D per DU kurang setengah U pangkat 2 tambah lambda U. Nah, kita turunkan menjadi kan setengah U pangkat 2. Kalau kita turunkan menjadi U, kenapa? Karena kan 2 kali setengah 2 per 2, berarti hasilnya adalah 1. Berarti baru pangkat ini kita kurangi 1 kan, kalau turunannya berarti hasilnya adalah U. Kalau 1 itu sama dengan U kan. Kemudian turunan dari lambda U adalah lambda. Nah, kemudian kita substitusikan dari dou H per dou U sama dengan 0. Kan dou H per dou U sudah dapat, yaitu U tambah lambda sama dengan 0, maka nilai U sama dengan min lambda. Selanjutnya kita masuk ke apa tadi yang terakhir adalah persamaan keadaan. Nah, untuk persamaan keadaan atau state equation. Nah, pertama kita identifikasikan. Ini kita mencari persamaan keadaan. Nah, kita identifikasikan fx, u, t, di mana turunan xt sama dengan ut, berarti fx, u, t, sehingga turunan xt sama dengan fx, u, t sama dengan ut. Nah, sebelumnya kondisi optimalitasnya adalah u sama dengan min lambda. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan keadaan, yaitu turunan xt sama dengan ut sama dengan u sama dengan min lambda. Kemudian kita integrasikan dari turunan xt-nya, yaitu turunan xt sama dengan min lambda, maka xt sama dengan min lambda tambah c. C ini adalah konstanta. Kemudian kita cari kondisi awalnya, yaitu kondisi awal tadi kan diketahui adalah x0 sama dengan 0.
Maka min lambda 0 tambah C sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Jadi XT sama dengan min lambda T. Selanjutnya kita mencari kondisi akhirnya, yaitu X1 sama dengan X1. X1 sama dengan min lambda 1 sama dengan X1, di mana lambda sama dengan min X1. Kemudian UT sama dengan min lambda, berarti sama dengan X1. Jadi kontrol optimalnya adalah konstan, yaitu UT sama dengan X1. Sekian penjelasan mengenai kontrol optimal. Lebih dari kurang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.